Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Maka orang punya akal yang waras, rokok ini enggak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat. Ya. Ini pakai akal, karena yang merokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Ya, itu perhatikan. Sekarang kalau umpamanya ada uang 5.000 atau 10.000, kita bakar uang 5.000 atau 10.000. Orang bilang apa? 5.000 kan nggak ada masalah, uang 5.000 dibakar. Dibilang apa? Gila. Apalagi 50.000. Sekarang orang yang bakar rokok, dibakar kan itu rokok? Udah dibakar, dihisap oleh dia. Waras nggak tuh? Saya mau ngajak berpikir ini. Orang bakar duit, mesti orang bilang semua, wah itu orang gila ya bakar duit. Kok orang yang bakar rokok nggak dibilang gila? Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini enggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini enggak waras, rokok diisep. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu, perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Haramnya rokok khilafiyah. Kalau segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul, sering terjadi khilafiyah. Maka daripada itu, dalam memutuskan apakah rokok haram, makruh dan mubah, kita pun harus bijak dalam menyikapinya. Tentu dengan berbagai macam alasan masing-masing. Dalam hal ini tentu kita harus saling menghargai. Boleh saja ada orang yang mengharamkan, tapi apabila ada yang berbeda pendapat, yaitu kembalikan kepada orang tersebut. Memang diantaranya ada yang mengharamkan satu seperti Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Abdullah Aziz bin Baz, termasuk juga ahli hadis itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, termasuk di sana ada ulama Malikiyah yang dikenal dengan karangan kitab Jauharut Tauhid, dia mengharamkan. Tapi ada ulama lain juga di antara Malikiyah dari ulama besar di sana, di mana dia mengatakan bahwa dia tidak mengharamkan mutlak, tergantung kebutuhan. Jadi
tembakau atau rokok itu, jadi pada akhirnya mah ada beberapa pandangan. Memang di Indonesia juga terjadi beberapa pendapat. Satu contoh dari Muhammadiyah itu mengharamkan. Tapi dari NU itu tidak mengharamkan mutlak. Di kalangan NU juga terjadi perdebatan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengatakan mubah. Kalau dari MUI sendiri itu mengharamkan. Jadi ini masalah rokok ini masalah yang muncul atau rokok itu yang tidak ada pada zaman Nabi, sehingga orang-orang yang mengharamkan dalam masalah rokok itu mengambil dalilnya dalil umum. Salah satu contohnya dalil yang menjadikan haram itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran, di mana di sana dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasan. Jadi ini dalilnya dalil umum. Jadi rokok itu diharamkan karena mengandung berbagai macam mudarat atau bahaya. Sehingga dari ayat ini dimasukkan di dalamnya terjadi bisa menimbulkan penyakit. Maka ini satu pandangan. Ada yang mengatakan juga dari hadis la dororo wala diroro dalam hadis Ibnu Majah, jangan membahayakan atau memadaratkan diri sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini tidak ada nas langsung yang mengharamkan rokok. Makanya ada orang yang mengatakan makruh, karena tidak semua menjadikan ini berbahaya, tergantung kondisional. Bahkan kalau dari NU sendiri, kalau nyata-nyata itu akan membahayakan dirinya, jiwanya, itu bisa menjadi haram. Kalau ternyata tidak membahayakan, tidak menganggap madarat, bahkan madaratnya ada relatif kecil, itu menjadi makruh. Kalau ternyata dipandang tidak menimbulkan madarat, itu bisa menjadi mubah. Jadi hal ini tidak sepakat para ulama tentang haramnya rokok, karena masalah rokok tidak terjadi pada zaman Rasul, tidak terjadi pada zaman sahabat. Sehingga hal ini menjadi perdebatan. Beda semacam dengan khamar. Masalah khamar sudah ada dari zaman sahabat, dari zaman Rasul, sehingga ada ayat yang mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, jangan mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Awalnya tidak diharamkan, tapi setelah lama kelamaan sahabat mabuk dengan kebiasaan sebelum sholat, akhirnya dia tidak paham apa yang ia bacakan selama sholat, sehingga hurimat, diharamkan. Innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan. Jadi mutlak diharamkan kalau khamr. Mau memabukkan ataupun tidak, itu sudah ada nasnya. Semacam daging babi. Jadi daging babi itu ada di dalam surat Al-Maidah ya. Ada yang redaksinya Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Jadi diharamkan bangke, darah, termasuk daging babi. Itu mah secara datiahnya sudah haram. Misal walaupun dengan penelitian daging babi itu ternyata ada yang mengatakan membahayakan dan ternyata bisa diakali. Misal cacing pitanya itu bisa dipisahkan, bisa dikeluarkan, bisa aman dikonsumsi. Nah, itu karena sudah ada nas dari Al-Quran, itu tidak menjadi menggugurkan, merubah dari hukum haram menjadi makruh ataupun mubah. Kecuali kalau darurat. Kalau darurat mah apapun jadi boleh, yang haram jadi boleh. Pamadidurro goiro bagin fala isma alai.
Tapi masalah rokok yang tidak ada di zaman Rasul, ini menjadi perdebatan para ulama. Maka daripada itu, kita harus menghargai tentang perbedaan pendapat ini. Maka tidak sedikit di Indonesia para ulama, para kiai yang tetap merokok. Ya, karena salah satunya adalah alasan karena tidak ada nas secara khusus yang mengharamkan tentang rokok. Karena tidak dipungkiri segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu terjadi perbedaan multi tafsir, multi pemahaman. Ada contoh-contoh lain yang menjadi khilafiyah yang pada zaman Rasul tidak ada, jadi sampai sekarang menjadi perdebatan. Contoh, vaksin. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama melarang, bahkan mengharamkan. Apa yang menjadi masalah? Karena salah satu vaksin itu ada faktor yang mengakibatkan efeknya tidak baik karena menghancurkan imun yang ada di dalam tubuh. Banyak berbagai macam alasan, itu contoh vaksin. Termasuk juga donor darah. Donor darah di zaman Rasul tidak ada. Nah, hal ini juga jadi perdebatan. Satu sisi ada yang mengatakan boleh karena dapat menolong orang lain. Dan satu sisi ada yang mengatakan tidak boleh. Apa alasannya? Karena bisa mengancam jiwa. Nah, dalam hal ini tentu lihat situasi dan kondisi. Ada lagi contoh masalah bayi tabung. Nah, bayi tabung ini juga jadi perdebatan. Di zaman Rasul tidak ada bayi tabung. Sehingga di sana ulama berijtihad. Akhirnya keluar mana bayi tabung yang dibolehkan, mana yang tidak. Contoh bayi tabung yang dibolehkan adalah apabila spermanya berasal dari kedua orang tuanya. Yang tidak boleh itu adalah apabila si spermanya itu bukan bersumber dari kedua orang tuanya. Mungkin salah satu itu bisa dihukumi dengan zina. Maka daripada itu, dalam memahami rokok, yang mengatakan haram, silahkan ambil pendapat itu. Yang mengatakan makruh, silahkan ambil. Yang mengatakan mubah, masing-masing punya alasan. Saya sebagai orang yang tidak merokok, tapi dalam hal ini saya tidak mengatakan ini adalah haram, mengambil sikap dari pandangan ulama NU, bisa menjadi haram apabila betul-betul itu membahayakan, bisa menjadikan dia makruh apabila terjadi madarat, tapi dalam kondisi darurat itu adalah ada pertimbangan lain. Dan mubah apabila tidak membahayakan. Itulah yang diambil. Kenapa berpandangan demikian? Karena tidak ada nas secara khusus yang mengharamkan tentang rokok.